Beberapa tempat yang pernah ada memori itu aku nggak mau inget. Aku tuh selalu nangis kalau misalnya ngeliat, oh dulu tuh di sini pernah ada cerita ini loh, aku sama mama kayak gini, sama papa kayak gini, kayak gitu. Itu bikin aku sakit. Perkenalkan, aku Laras, aku lahir di Lampung Barat, terus aku anak pertama dari 2 bersaudara. Biasanya, menurut orang lain itu broken home adalah identik dengan orang tua yang bercerai. Tapi menurut aku sendiri, broken home itu bukan hanya tentang orang tua yang bercerai, tapi tentang keluarga yang orang tuanya sering berantem di rumah, sering bertengkar. Ya banyak pertengkaran di rumah mereka, itu yang bikin bisa disebut broken home juga. Laras di masa kecil itu menyenangkan, hangat, penuh kebersamaan, disayang, dimanja. Masa kecil aku, karena aku anak pertama, cucu pertama juga, jadi benar-benar dimanja, disayang. Apa yang aku mau itu diturutin. Terus aku tuh selalu dilindungin. Kalau misalnya mau papa marahin, ada yang selalu bela aku. Ada kakek, aku manggilnya opung. Ada nenek, aku panggilnya emak. Mereka selalu melindungi aku. Terus om-om aku juga selalu melindungi aku. Orang tua aku berpisah waktu aku usia 17 tahun. Sakit banget rasanya. Sakit banget. Awal mulanya mama dan papa berpisah itu ketika aku kelas 3 SMA, dimana itu aku mau ujian nasional, mau cari perguruan tinggi. Itu masa-masa sulit banget bagi aku sampai aku ngalamin psikosomatis, sering bolos dari sekolah karena aku sakit. Terus aku juga pada saat itu ngerasa kayak malu, takut, marah dengan keadaan. Kayak gitu sih kurang lebih. Awalnya kayak it's okay, gak apa-apa mama sama papa pisah. Kita bisa kok hidup bertiga, aku, mama, sama adik. Karena pada saat itu aku masih marah sama papa, masih benci sama papa, masih gak suka sama perilaku dan sikap papa yang dulu kayak gitu. Akhirnya aku meresponnya kayak ya udah nggak apa-apa mama sama papa pisah gitu, daripada di rumah berantem terus, daripada mama juga tersiksa batinnya kayak gitu. Kalau hubungan aku sama papa saat ini itu udah baik kembali, udah sering teleponan, sering bertanya kabar, sering cerita kayak gitu. Dan ada juga posisi dimana aku pernah ngebenci mama kayak gitu. Aku pernah membenci keduanya. Ya waktu itu sempat benci banget karena pada saat itu mama nggak mau tahu di mana keberadaan mama, nggak mau papa tahu di mana keberadaan mama. Kemudian sedangkan papa itu selalu telepon aku untuk nanyain keberadaan mama tuh di mana sekarang kayak gitu. Jadi jembatan buat mereka, ngantar kabar, pengantar surat. Apa yang aku rasain sekarang, aku jadi jauh lebih mandiri, lebih bijaksana, lebih dewasa daripada teman-teman aku yang lainnya. Karena pada saat mereka berpisah, resmi berpisah, itu aku mulai belajar untuk ngebenerin keran air sendiri, ngebenerin pintu rumah yang rusak itu sendiri. Aku paku, aku palu, itu aku ngelakuin sendiri. Kayak aku tumbuh jadi anak yang bisa berproses, berkembang, dan mandiri yang paling aku rasain perubahannya ketika orang tua berpisah. Ya, masa lalu itu membuat aku terbentur, terluka,
terbentuk. Insya Allah udah sembuh, udah baik-baik aja, sudah mengikhlaskan, sudah menerima. Kangen banget nggak bisa diucapin. Kalau bisa diulang masa kecil aku pengen banget. Nggak ada, harapan aku cuma mama sama papa bisa tetap menjalankan perannya sebagai orang tua meskipun mereka sudah tidak menjadi suami istri lagi. Daripada mereka menikah udah cukup lama, 20 tahunan lebih. Tapi akhirnya mereka merasa mungkin ada kesalahpahaman, ketidakcocokan dari kepribadian mereka masing-masing gitu kan. Jadi menurut aku kayaknya lebih baik untuk enggak deh gitu, daripada nanti ada luka lagi yang baru yang timbul kayak gitu. Titik terendah aku itu ketika aku di usia 17 tahun itu, ketika proses mama papa cerai, persidangan mereka, itu aku rendah banget, bener-bener ada di dasar jurang banget. Kayak aku sampai ngurung diri di kamar seharian dengan keadaan gelap, jendela gak boleh terbuka, pintu ditutup rapat, terus kemudian aku juga gak bisa melakukan aktivitas apapun, aku gak makan, aku gak minum, aku gak buang air kecil atau air besar. Itu aku bener-bener mengisolasi diri di rumah, di kamar sendirian, dengan ketakutan yang amat sangat besar. Pelan-pelan, karena adikku sedikit keras kepala, sama, lebih keras mungkin daripada aku juga. Kayak ya udah nggak apa-apa, sekarang kita nggak punya rumah, tapi kita masih punya orang tua kok, masih ada papa, masih ada mama. Pelan-pelan aku menanamkan itu ke adik. Cara aku keluar dari titik terendah pada saat itu, aku tinggal di Lampung. Aku minta keluarga mama untuk jemput aku, untuk narik aku ke Jakarta. Karena aku pengen sembuh dari luka aku pengen pulih dari luka aku. Karena aku ngerasa kalau misalnya aku di Lampung terus, aku selalu keinget luka-luka yang ada. Jadi aku untuk pulih dari masa lalu itu, aku berusaha untuk pindah ke kota lain supaya nggak teringat dengan kenangan-kenangan yang nggak enak gitu. Berhasil. Aku belajar untuk mengenali diri aku sendiri. Aku belajar untuk bagaimana cara menghadapi masalah itu sendiri. Aku belajar bagaimana caranya untuk hidup sendiri kayak gitu. Yang bikin aku jatuh dan down banget di Lampung itu, aku lahir dan bertumbuh di sana, berkembang di sana, sampai aku usia 17 tahun. Banyak kenangan-kenangan indah aku di masa kecil. Jadi ketika aku harus meninggalkan kota itu rasanya sakit. Tapi aku harus pindah dari kota itu gitu. Jadi kayak berat untuk meninggalkan, makanya aku sebut itu luka. Dan takut keinget tentang beberapa tempat yang pernah ada memori itu aku gak mau inget. Aku tuh selalu nangis kalau misalnya ngeliat, oh dulu tuh di sini pernah ada cerita ini loh, aku sama mama kayak gini, sama papa kayak gini, kayak gitu. Itu bikin aku sakit. Kita suka jalan-jalan setiap minggu, itu sama opung sama emak juga gitu kan. Aku bener-bener disayang, kayak setiap kali opung mau beli mobil baru, itu aku selalu diajak jalan-jalan dulu keluar kota, kita ke pantai. Ya itu yang sering dilakukan, kita sering jalan-jalan ke pantai, ke mall kayak gitu bareng-bareng. Kita makan bareng juga, itu yang gak aku rasain sekarang.
harapan aku ke depan secara pribadi, aku tetap bisa lebih dewasa lagi untuk menghadapi masalah, lebih bijaksana lagi untuk menghadapinya, lebih mandiri lagi, lebih kuat lagi, dan lebih ditangguhkan lagi oleh Tuhan. Papa, makasih banyak untuk pelajarannya. Makasih banyak untuk lukanya. Karena itu yang sekarang bikin Ayas jadi Ayas yang sekarang. Ayas yang jadi wanita tangguh, wanita kuat, wanita mandiri, wanita dewasa. Maaf kalau selama ini Ayas punya salah sama Papa. Ayas sayang Papa. Mama, maaf kalau selama ini Ayas punya salah sama Mama. Maaf kalau selama ini kita jarang berkomunikasi. Maaf kalau selama ini Ayas masih tertutup sama Mama. Dan makasih banyak juga Mah untuk pembelajaran hidupnya yang bermakna. Makasih banyak untuk udah ngajarin Ayas bersabar gimana caranya. Dan udah ngajarin Ayas untuk hidup itu harus kuat. Ayas sayang Mama. Aku mau ngomong ke diri aku di masa lalu. Ayas, maaf atas semua luka yang pernah kamu alamin. Maaf kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang buat kamu luka. Aku minta maaf. Sekarang kita bangkit bareng-bareng, kita berjalan bareng-bareng, kamu tetap nemenin aku. Dan makasih banyak udah nemenin aku sampai aku saat ini. Pesan aku untuk teman-teman Be Home, jangan pernah malu kalau kamu terlahir dari keluarga yang disfungsional atau keluarga broken home. Karena broken home itu bukanlah sebuah aib. Broken home itu juga banyak sekali hal-hal baik di balik broken home itu. Tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana, bahwa broken home itu tidak selalu buruk, ada baiknya juga kayak gitu. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah minder boleh, tapi jangan terlalu larut. Tapi kalian harus tetap bangkit dan bertahan untuk hidup di masa depan kalian. Karena bahagia dan masa depan kalian itu ada di tangan kalian sendiri, tanggung jawab kalian sendiri.